Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Haryaningsih, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025, Institut Negeri Empu Kuturan Singaraja, akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 1 Srono dalam praktik pembelajaran di kelas 7 dengan materi Trihita Karana. Om Santi 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 Om. Sikap berdiri. Salam menghadiri. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Asana. Om Prasada Setiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha. Namustikarana. Om 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 Purvaswa. Om Santi 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 Om. Duduk kembali. Sebelumnya saya absen dulu ya. Kiskiarada Suniveda, Renata, Ananda Kiran Laksmana, Agung Dwi Bimantoro. Tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Sakit. Sakit. Sebelumnya selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat. Ya, harus tetap semangat. Sebelumnya di pembelajaran yang kemarin, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi apa? Trihita Karana. Kalian masih ingat apa itu Trihita Karana? Ya, 3 hubungan yang menyebabkan keharmonisan. Hubungan apa saja menurut kalian? Ada yang bisa menyebutkan hubungan dengan siapa? Ya? Ada pahlayangan, Ya. manusia dengan Tuhan. Oke. Ada pawongan, hubungan manusia dengan manusia. Ada kelemahan, hubungan manusia dengan Tuhan atau alam sekitar. Iya, betul sekali. Jadi Trihita Karana itu ada 3 bagian. Yang pertama parahyangan, yang kedua pawongan, yang ketiga adalah kalemahan. Jadi parahyangan itu hubungan manusia dengan Tuhan. Lah, sudah. Nanti di sana ada kuis menjodohkan. Silahkan coba kalian kerjakan. Ya. Skornya sudah kelihatan semuanya? Yang pertama mengirim ada Niputu. Niputu betul semua, bagus sekali. Terus kemudian yang kedua ada Revlin Aura, ini juga sudah benar semua. Oke, hampir sebagian semuanya sudah benar ya. Tuh. Jadi itu adalah penerapan ajaran Trihita Karana. Terus kemudian pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajarannya, mengevaluasi dan menyajikan penerapan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan melalui media visual dengan tepat. Namanya media visual. Berarti nanti kalian membuat proyek, ya. Terus kemudian sekarang coba kalian lihat tayangan video berikut ini.
Ya, dari tayangan video itu kira-kira fenomena apa yang terjadi? Boleh angkat tangan siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya. Fenomena apa yang terjadi? Ya, kebakaran. Terus ada lagi yang menyimpulkan kira-kira fenomena yang terjadi apa sih? Ayo, boleh angkat tangannya. Kebakaran. Terus kemudian jalan yang rusak. Terus fenomena apa lagi? Iya. Sungai yang kotor. Terus kemudian apa lagi? Silahkan. Ya, Nanda. Sonhorek. Iya. Adanya aktivitas warga yang menyelenggarakan atau mengadakan itu kegiatan sonhorek yang hari ini atau akhir-akhir ini sedang trending topik ya. Itu adalah salah satu beberapa peristiwa yang terjadi dalam cuplikan video tersebut. Sekarang silahkan kalian membuat kelompok yang terdiri dari 4 peserta didik. Kemudian ini nanti saya bagikan. Silahkan dicermati. Silahkan kalian baca dulu instrumennya. Jadi dari fenomena yang terjadi dalam video yang telah kalian tonton tadi, silahkan kalian diskusikan bersama kelompokmu apa saja fenomena yang terjadi. Terus kemudian jika dikaitkan dengan ajaran Trihita Karana, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah fenomena itu berkaitan atau tidak? Gitu. Ya, silahkan. Terus ada yang membuat poster digital atau mungkin membuat PowerPoint, boleh. Jika sudah selesai boleh dikirim ke nomor saya ya. Bagi kelompok yang sudah siap untuk melakukan presentasi di depan, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Baik, silahkan maju ke depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Dua. Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai empati yang berkurang berhitungan yang berkaitan dengan ajaran Trihita Karana. Apa itu Trihita Karana? Ada yang tahu? Ada yang tahu Trihita Karana apa? Apa tadi? Tadi kan sudah ya di awal. Trihita Karana adalah 3 hubungan yang dapat menyebabkan keharmonisan. Ya, Trihita Karana terdiri dari kata tri yang artinya 3, hita yang artinya kebahagiaan, dan karana yang artinya penyebab. Jadi Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan. Trihita Karana dibagi menjadi 3, yaitu parayana, pawongan, dan palemahan. Penerapan pawongan. Pawongan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Contoh pawongan di lingkungan sekitar adalah bergotong royong, saling membantu, dan lain-lain. Rumusan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Namun, terkadang ada seseorang yang bersikap acuh terhadap temannya yang sedang mengalami kesusahan. Ya, ini adalah contoh dari penerapan ajaran Trihita Karana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Ayo silakan, ada yang bertanya, kelompok lainnya. Tidak ada? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Kelompok berapa? Oh ya, kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Om Swastiastu.
Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami yang bertema kurangnya kesadaran akan dampak lingkungan sesuai dengan ajaran Palemahan. Fenomena yang terjadi adalah 1. Kurangnya kesadaran akan dampak lingkungan. 2. Rendahnya kepedulian terhadap pengolahan sampah serta banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan akibat membuang sampah sembarangan. 1. Sampah di sungai dapat menyebabkan saluran air dan bisa menyebabkan banjir. Dapat menjadi sarang bibit penyakit. Yang kedua, menimbulkan bau yang tidak sedap dan rusak keindahan lingkungan. Yang ketiga, bertentangan dengan ajaran yang kita Palemahan. Penjelasan: membuang sampah sembarangan bertentangan dengan prinsip Palemahan karena mencemari alam dan merusak keseimbangan lingkungan. Solusi dan aksi nyata: 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Pisahkan sampah organik dan anorganik. 3. Kurangi penggunaan sampah plastik. 4. Ikut kegiatan bersih lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Ayo silahkan bertanya. Ya, Laura. Apa dampak sampah terhadap keseimbangan alam? Dampak sampah bagi keseimbangan alam. Oke, dengan saya menjawab pertanyaan dari Bapak, sampah bisa membuat lingkungan tampak kotor dan bau. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Oh, Santi, oh. Tepuk tangannya dulu dong. Jika kelompok 2 tadi berkaitan dengan ajaran Pawongan, sekarang yang kelompok 1 adalah berkaitan dengan ajaran Palemahan. Ajaran Palemahan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta. Terima kasih ya, kelompok 1 sudah cukup baik. Kemudian selanjutnya kelompok yang terakhir adalah kelompok 3. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ajaran Tirta Karana berkaitan dengan bencana akibat ulah manusia. Tirta Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan dan kesejahteraan melalui hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, yaitu keadilan. Harmonis manusia dengan sesama manusia yaitu Pawongan, dan alam lingkungan yaitu Palemahan. Ketiga aspek ini harus seimbang antara satu dengan lainnya. Contoh Tirta Karana: 1. Itu Palemahan, contohnya bersembahyang. 2. Pawongan, saling tolong menolong sesama manusia. 3. Palemahan, bekerjasama membersihkan lingkungan. Tujuan Tirta Karana yaitu: 1. Untuk mencapai kebahagiaan. 2. Menjaga keharmonisan semesta. 3. Menjaga kelestarian lingkungan. 4. Menciptakan kedamaian. Penerapan Palemahan. Palemahan adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan. Contoh Palemahan di sekitar adalah upaya menciptakan dan menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam semesta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Laura. Kalau berikan saya contoh mengenai penerapan Palemahan selain yang kalian presentasikan. Contoh lain penerapan ajaran Palemahan selain yang telah kalian tampilkan. Ya, menanam pohon. Menanam pohon atau reboisasi. Terus apa lagi? Selain yang sudah kalian presentasikan ya, menanam pohon atau reboisasi. Yang kedua, tidak merusak hutan atau habitatnya. Jadi Terima dari kami. Om Santi.
Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Ya, tadi sudah kalian tampilkan ya, mulai dari tadi ajaran yang berkaitan dengan pawongan, terus palemahan ya, berdasarkan video yang telah kalian tonton. Sepertinya sudah lelah sekali. Ayo kita ice breaking dulu, berdiri. Lagi, 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat. Sekian sarong. Ya, terima kasih. Jadi anak-anak, dalam video yang menampilkan adanya superhero atau pahlawan yang berjasa membantu membantu untuk menanggulangi sebuah bencana. Contoh penerapan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Trihita Karana itu sangat penting untuk kita laksanakan setiap hari. Apakah kalian sudah melaksanakan ini? Contohnya parahyangan, sembahyang atau trisandia secara rutin. Sudah? Berapa kali kalian melaksanakan trisandia dalam sehari? 3 kali. Kemudian selain itu juga ada peringatan hari besar keagamaan. Hari besar keagamaan apa saja? 1. Galungan. 2. Kuningan. 3. Ya, Pager Wesi. Ada Saraswati. Selain perayaan hari besar, terus ada lagi piodalan, upacara piodalan. Kalau mecaru itu untuk makhluk bawah dan juga untuk alam semesta. Terus ada lagi ini contohnya tumpek wariga. Namanya tumpek wariga itu yang diupacarai adalah tumbuh-tumbuhan. Ini adalah penilaian diri, berarti kamu menilai diri kamu sendiri. Jika sudah selesai, boleh dikumpulkan. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang Trihita Karana. Jadi kira-kira apa yang akan kalian perbaiki di masa yang pada hari-hari yang akan datang tentang penerapan Trihita Karana? Ayo, bisa dimulai dari Kiskia. Hal apa yang akan kamu perbaiki tentang penerapan Trihita Karana yang telah kamu terapkan? Melakukan pemilahan sampah Ya. atau organik dan anorganik. Ya, memilah sampah. Ananda Kiran, apa yang akan kamu lakukan? Terus membiasakan membuang sampah pada Ya, terus membiasakan. Agastya Ega. lebih sering berinteraksi dengan sesama manusia. Ya, lebih sering berinteraksi. Berarti kamu selama ini kurang berinteraksi ya nak ya. Oke. Jadi penerapan Trihita Karana itu banyak sekali ya penerapannya. Itu semua untuk menjaga keharmonisan antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama manusia, antara kita dengan alam semesta. Silahkan untuk memimpin doa penutup. Sikap berdiri. Cantik. Om Dewa Suksma Parama Acintyaya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih anak-anak. Saya sampaikan selamat pagi. Tetap semangat. Semangat.